حي على الفلاح. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بالتقوى، فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين، آمين يا رب العالمين. Ibadallah, pada hari yang penuh keberkahan ini, di saat-saat menjelang kita melaksanakan wukuf di padang Arafah ini, tentu pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puja dan puji kita hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Dan di dalam kesempatan khutbah ini tidak lupa saya berwasiat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa tidak lain dan tidak bukan sebagaimana didefinisikan oleh para ulama salaf kita, yaitu
melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita menjalankan segala perintah Allah dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah, itulah yang disebut takwa. Manakala kita menjauhkan diri kita dari segala larangan Allah, meninggalkan segala kemungkaran dan kemaksiatan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah karena takut akan azab Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap khatib dalam khutbahnya untuk memberikan wasiat kepada seluruh jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, pada kesempatan ini tidak lupa saya ingin ingatkan betapa kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Tegas Allah menyatakan dalam ayat ini, walillahi 'alan nas, bagi Allah atas umat manusia. Yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan khususnya orang-orang yang beriman, muslimin maupun muslimat, mukminin maupun mukminat, wajib atas mereka hajjul bait, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mendapatkan jalan ke sana, bagi mereka yang punya istita'ah, bagi mereka yang punya kesanggupan. Saudara, kalau kita bicara tentang istita'ah, kesanggupan itu ada dua macam. Ada istita'ah binafsihi, ada istita'ah bi ghairihi. Ada istita'ah dengan dirinya sendiri, tapi terkadang ada istita'ah dengan topangan pihak lain, saudara. Seperti kalau seorang muslim atau muslimah, dia sehat walafiat, kemudian dia ada harta untuk dibelanjakan buat ongkos hajinya, dan dia punya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, berarti dia sudah mendapatkan istita'ah. Nah, begitu juga saudara, ada orang punya istita'ah tapi dengan topangan orang lain. Dia orang tak mampu, dia nggak punya istita'ah, tapi kemudian suatu ketika dia diongkosi oleh orang lain, dibayarin oleh orang lain, maka dari tidak istita'ah berubah menjadi istita'ah. Begitu juga orang yang semula tidak punya kesempatan, seperti sepanjang hari, sepanjang tahun dia sibuk merawat orang tuanya yang sedang sakit, dia tidak bisa meninggalkan orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun hartanya berlimpah, walaupun badan dia sehat, tapi dia harus jaga orang tua yang tidak boleh ditinggalkan. Maka saat itu dia tidak punya istita'ah. Tapi ketika ada orang yang menggantikan dia untuk menjaga orang tuanya, dan orang tuanya ridho untuk digantikan penjagaannya, saudara, maka dia berubah dari tidak istita'ah menjadi istita'ah. Begitu juga saudara, orang-orang tua kita yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, ya secara fisik diri sendiri dia tidak istita'ah, tapi jangan lupa manakala ada yang menuntun dia menjadi istita'ah. Manakala dia bisa sewa kursi roda dan sewa orang yang mendorongnya, dia menjadi istita'ah. Tidak betul kalau dikatakan semua orang tua tidak istita'ah. Ini sengaja saya sampaikan saudara, karena pada kesempatan hukum Arafah kali ini saudara, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena di negara kita Republik Indonesia saudara, Kementerian Kesehatan mengartikan istita'ah hanya orang yang segar bugar saja saudara, sehingga puluhan ribu jamaah haji orang tua ditolak menunaikan ibadah haji hanya dengan alasan karena yang bersangkutan tidak istita'ah, karena dinilai tidak segar bugar. Saudara,
istitoah itu bukan segar buga. Istitoah itu kemampuan dia untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun orangnya sudah tua renta, walaupun dia sudah tidak bisa jalan, tapi masih bisa duduk di kursi roda. Masih ada yang mendorongkan kursi rodanya, masih ada yang menyewakan kursi rodanya atau membelikan kursi rodanya, sehingga dia bisa melaksanakan manasik haji. Walaupun ada di kursi roda, maka yang bersangkutan sudah mendapatkan istitoahnya, saudara. Nah, ini sengaja saya sampaikan supaya Kementerian Kesehatan di negeri kita kalau ingin mengartikan istitoah, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha. Saudara, ini urusan syariat, ini urusan ilmu fikih, ini bukan sekedar urusan ilmu kesehatan. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahli Quran, tanyakan kepada fuqaha, tanyakan kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Karena itu saya minta kepada seluruh pihak di negeri, jangan sembarangan memberikan definisi, jangan sembarangan untuk mengartikan suatu istilah yang berasal dari istilah agama, istilah syariat, tanpa bertanya kepada ulama dan tanpa bertanya kepada ahlinya. Nah, itulah pengertian istitoah. Nah, pada kesempatan ini bukan itu yang ingin saya bahas, tapi ada yang menarik, saudara. Manakala seseorang sudah mendapatkan istitoah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah mendapat undangan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Berarti dia sudah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Itulah sebabnya begitu dia urus OMH-nya, dia terbang ke negeri ini untuk menunaikan ibadah haji. Begitu masuk, pada saat dia mulai ihram menuju Arafah, dia memperbanyak tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, yang artinya ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Ya Allah, aku penuhi undanganmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Aku sambut panggilanmu ya Rabb, aku penuhi undanganmu ya Rabb. Tidak ada serikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Engkau Tuhan yang Esa, Engkau Allah yang Maha Tunggal, Engkau hanya satu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Luar biasa, saudara. Jadi talbiyah yang kita lakukan itu luar biasa. Itu merupakan sambutan kita atas panggilan Allah. Itu merupakan sambutan kita atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diserukan untuk memperbanyak talbiyah sepanjang daripada manasik kita sampai putus ketika kita melakukan Jumratul Aqabah, dan mulailah kita ganti dengan bertakbir setiap selesai sholat 5 waktu ibadah Allah sampai akhir hari tasbih nanti. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan manasik kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan haji kita sebagai haji yang mabrur. Ibadallah, ibadallah, ibadallah. Setelah Allah nyatakan tentang kewajiban ibadah haji bagi yang mampu, lalu ayat tersebut ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, saudara, di mana Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak bertunduk kepada Allah, barang siapa yang menolak kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak butuh dengan semesta alam. Subhanallah. Saudara, yuk mari kita cermati, mari kita resapi. Allah menegur mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang angkuh, mereka-mereka yang congkak, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, yang tidak mau menjalankan syariat Allah, yang tidak mau menegakkan aturan Allah. Apa Allah katakan? Saudara, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang menentang Allah, yang menolak hukum Allah, yang tidak mau menjalankan hukum Allah, ketahuilah fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan semesta alam ini. Artinya, saudara, manusia jangan angkuh. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita sholat, bukan berarti Allah butuh dengan sholat kita. Tatkala Allah perintahkan kita puasa, bukan Allah berarti butuh dengan puasa kita. Tatkala kita diperintahkan untuk membayar zakat, bukan berarti Allah butuh dengan zakat kita. Tatkala Allah perintahkan kita menunaikan ibadah haji, bukan Allah butuh dengan haji kita. Tidak. Karena itu catat baik-baik dalam sanubari kita semua, saudara.
walaupun seluruh umat manusia berikut alam jinnya, semua makhluknya tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, kami Allah sedikit pun tidak akan pernah menambah kemuliaan dan kebesaran Allah. Kenapa? Sebab Allah sudah maha besar, Allah sudah maha mulia. Kebesaran dan kemuliaannya tidak akan dipengaruhi dengan ketaatan makhluk-makhluknya, saudara. Begitu juga sebaliknya, walaupun seisi dunia bahkan alam semesta berikut manusia dan alam jinnya semua maksiat kepada Allah, semua durhaka kepada Allah, semua tidak tunduk kepada Allah, semua melawan Allah, kami Allah sedikit pun tidak akan mengurangi, saudara, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, kemuliaan kebesaran Allah tidak ditambah dengan taat makhluknya. Kemuliaan dan kebesaran Allah tidak dikurangi dengan maksiat makhluknya, saudara. Maka itu catat baik-baik. Lalu kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh rahmat Allah. Kita yang butuh surga Allah. Kita semua butuh surga Allah. Kehidupan yang bahagia di akhirat nanti, saudara, kekal abadi. Ya, kita semua butuh surga Allah. Kalau mau masuk surga Allah, maka wajib kita mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, harus kita ketuk pintu rahmatnya, agar rahmatnya tercurahkan untuk kita semua. Bagaimana cara mengetuk pintu rahmatnya, saudara? Laksanakan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya, saudara. Jadi kita yang butuh sholat, kita yang butuh puasa, kita yang butuh zakat, kita yang butuh haji. Supaya apa? Supaya Allah cinta kita, Allah sayang kita, sehingga Allah limpahkan, curahkan rahmatnya untuk kita, dan kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, ibadallah. Kalau sudah kita sama tahu, saudara, betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha kuatnya Allah, saudara. Tancapkan itu dalam sanubari kita, agar kita tidak berani sembarangan berbuat maksiat, saudara. Kita tidak punya hak untuk berbuat maksiat, kita tidak punya hak untuk berbuat kerusakan, kita tidak punya hak untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Hati-hati Pak, hati-hati Bu, manakala kita punya rumah yang mewah, kita menjadi pemilik rumahnya, saudara. Terkadang kita begitu sombongnya menyatakan kepada penghuni rumah, siapa yang ingin tinggal di rumahku, maka harus mentaati peraturanku. Siapa yang nggak mengikut peraturanku, silakan dia keluar dari rumahku. Luar biasa. Apa kita tidak tahu, saudara, bagaimana Nabi pernah mengingatkan kita semua tentang satu hadits qudsi di mana Allah menyatakan, saudara, Allah menyatakan, saudara, malam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i falyahrud min tahti samai. Subhanallah. Apa kata Allah, saudara? Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmatku, barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapan dan keputusanku, falyahrud min tahti samai, silakan dia keluar dari kolong langitku. Allah. Falyahrud rabban siwaya, silakan dia cari Tuhan selain aku. Hati-hati, saudara, hati-hati, saudara. Allah Rabbus samawati wal ardh, Allah Tuhan semesta alam, Rabbul alamin, Allah yang memiliki dan pemilik langit dan bumi, saudara. Dengan hak apa kita masih kepada Allah? Dengan hak apa kita tidak laksanakan perintah Allah? Dengan hak apa, saudara, yang berikan nyawa kita, hidup kita sampai hari ini semua dari Allah, saudara? Kalau Allah tidak berikan nikmat kepada kita, saudara, betapa menderitanya kehidupan kita, saudara. Harta benda yang kita miliki begitu berlimpah, miliaran, triliunan, semua tidak berarti di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, saudara, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka kau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Saudara, saudara, yuk kita lihat aja apa yang ada di diri kita. Kita perhatikan saja nikmat jantung atau nikmat ginjal, saudara, seumpamanya. Kalau ginjal kita rusak, kalau Allah buat itu ginjal keduanya tidak berfungsi, saudara,
betapa menderitanya kehidupan kita, saudara. Seminggu mesti 2 sampai 3, 4 kali harus cuci darah, saudara. Antri dulu, duduk di rumah sakit, saudara, berhadapan dengan mesin pencuci darah. Begitu juga saudara harus membayar mahal. Coba kita hitung, saudara, kalau harus sekali cuci darah, dia harus bayar 500.000, 750.000, 1 juta, 2 juta. Seminggu kemudian dia harus cuci darah 4 kali, 3 kali, 5 kali. Lalu sebulan berapa? Setahun berapa? Beberapa tahun dia hidup berapa, saudara? Allah memberikan kita ginjal, saudara, gratis. Allah tidak minta bayaran kepada kita. Tidak, hanya Allah minta kepada kita untuk mensyukurinya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu yang Allah minta daripada kita semua. Kami Allah, kita tidak punya hak untuk maksiat kepada Allah. Kita tidak punya hak untuk tidak mentaati Allah. Kita tidak punya hak untuk ingkar kepada Allah. Maka itu hati-hati, saudara. Zaman sekarang betapa banyak orang berteriakan hak asasi manusia, hak asasi manusia. Sampai-sampai ingkar kepada Allah disebut hak asasi manusia. Menentang Allah disebut hak asasi manusia, saudara. Berbuat maksiat disebut hak asasi manusia, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, menenggak minuman keras, berjudi, berzina, saudara, melakukan penyimpangan, saudara, seperti LGBT dan lain sebagainya. Demi Allah, itu semua bukan, saudara, dari hak asasi manusia. Kita tidak punya hak untuk melakukan maksiat. Kita tidak punya hak, saudara, untuk melakukan kemungkaran di hadapan Allah. Kita hanya punya kewajiban untuk tunduk dan taat kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, saudara. Di dalam khutbah yang singkat ini, pada hari Arafah ini, saya ingin mengajak semua yang ada di sini. Yuk, mari. Nanti pada saat kita berzikir, kita berdoa, kita beristighfar, betul-betul, saudara, betul-betul kita masukkan dalam renung hati kita yang paling dalam. Kita sesali segala dosa, saudara. Saudara, taubat itu ada syaratnya, saudara. Kalau dosa kita kepada Allah, saudara, ada 3 syarat yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, bertekad untuk kita tidak mengulangi, tidak kembali melakukannya lagi, saudara. Itulah syarat taubat. Manakala kita taubat, menyesali atas kesalahan kita, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulanginya, itulah yang disebut taubatan nasuha. Sementara, saudara, kalau dosa sesama manusia lebih berat, saudara, lebih berat. Kenapa lebih berat, saudara? Ya, kalau dilihat dari segi kebesaran Allah, kekuasaan Allah, tentu dosa kepada Allah lebih berat daripada dosa kepada manusia. Tapi kalau dilihat dari segi pemaafnya Allah, dermawannya Allah, lembutnya Allah, baiknya Allah, mudahnya Allah memaafkan dosa hamba-hambanya, tentu dosa kepada Allah lebih ringan daripada dosa kepada manusia. Kenapa? Allah pemaaf, mudah memaafkan dosa hambanya. Beda dengan manusia, saudara. Terkadang sudah berulang kali kita minta maaf, dia tidak memaafkannya, saudara. Berapa banyak manusia yang sulit memaafkan kesalahan orang lain. Maka itu, saudara, jangan sekali-kali kita mudah berbuat maksiat, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, karenanya dosa kepada manusia ada 4 syarat, saudara. Yang 3 sama dengan yang tadi, yaitu menyesali perbuatannya, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ditambah syarat keempat, dia harus minta maaf kepada orang yang dia bersalah, saudara. Ya, ini berat, ini bukan tidak berat. Berapa banyak kita nggak berani mengakui kesalahan kita di hadapan saudara kita. Berapa banyak kita takut kalau kita akui kesalahan kita, mungkin dia tidak memaafkan, bahkan dia makin membenci kita. Karena selama ini dia tidak tahu kalau itu adalah kesalahan kita, saudara. Hati-hati dosa kepada sesama. Maka itu saya ingatkan sekali lagi, dan sekali lagi, saudara. Yuk, kalau kita punya dosa kepada sesama, minta maaf kepada bersangkutan. Kalau orang tersebut sudah tidak bisa kita temui, mungkin entah pindah kemana, atau mungkin sudah meninggal dunia, banyak-banyak berbuat baik kepadanya, banyak-banyak doakan dia, banyak-banyak bersedekah atas namanya, saudara. Insya Allah
dengan itu semua yang bersangkutan kelak akan memaafkan dosa kita. Nah intinya nanti pada saat kita zikir, pada saat kita istighfar, resapi zikir kita, resapi istighfar kita saudara. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau hari ini kita semua saudara menunjukkan penyesalan kita, mohon maaf kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi saudara. Ya, semua dosa kita sebesar apapun saudara, setinggi gunung manapun, seluas samudra manapun, dosa apapun yang Anda lakukan saudara, hari ini Allah akan mengampuni kita asal kita betul-betul kembali kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka itu saya tidak ingin berpanjang lebar di dalam khutbah pertama ini, karena sebentar lagi kita akan masuk melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak takbir. Setelah itu kita akan berzikir, kita akan beristighfar, kita akan bersolawat, kita akan bertakbir, kita akan bertasbih. Nah sampai situ saja saudara. Bahkan saudara kita juga akan membaca doa-doa yang semestinya kita baca di padang Arafah ini. Nah karena itu kita minta nanti pada saat doa-doa itu dikumandangkan, kita ikuti bersama. Saatnya harus mengikuti, kita ikuti. Saatnya harus mengaminkan, kita aminkan saudara. Jangan lagi disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan. Jangan lagi disibukkan dengan bermacam-macam lagi daripada pemikiran. Ingat, ini kesempatan kita saudara. Belum tentu tahun besok kita dapatkan lagi saudara. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan maaf dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Ini kesempatan kita untuk kembali ke negeri kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita berzikir, beristighfar, bersolawat, berdoa, mohon kepada Allah hari ini saudara. Mohon kepada Allah agar dosa kita setinggi gunung apapun, seluas samudra manapun, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang saya mau sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala amarana jami'an bisalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatuna Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'is sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka anta ad-din ya qawiyyu ya matin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, barik li ulamaiha wa umaraiha wa raiyatiha minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al biladana bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma walli alaina khiyarana wa yarhamuna wa yakhafu minka wa la tusallit alaina shirarana ma la yarhamuna wa la yakhafu minka. Allahumma ya rabbal alamin اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا. تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة الجمع بين الظهر والعصر تقديما.